sahabat Pakla, senang bisa berjumpa lagi di Pakla Talk. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Anissa Noza Salsabila, atau bisa juga dipanggil Noza yang akan menjadi host di episode saat ini. Di episode kali ini, kita akan mengangkat tema menembus stigma, resiko pekerja anak di sektor pertanian dan usaha perusahaan dalam menanganinya. Dan di episode kali ini kita akan membahas memang selama ini perusahaan di bidang pertanian khususnya sawit banyak mendapat sorotan begitu ya tentang risiko pekerjaan anak, tetapi sudah banyak perusahaan yang melakukan praktik baik, bekerja sama dan juga melakukan pencegahan-pencegahan sebagai upaya untuk menangani isu tersebut. Di episode kali ini aku sudah kedatangan tamu yakni Ibu Rina Mayasari sebagai Head of Social dari PT Minamas Plantation. Halo Ibu Maya. Halo Mbak Noza. Mungkin ini kali pertama saya ya Betul. diundang di podcast Seumur Hidup. Wah, oke, jadi langsung debut ya di Iya, Pakla Talk benar-benar. ini ya. Oke. Jadi lagi jadi artis kayaknya. Amin. Jadi Ibu Maya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan semangat ya diundang podcast, bisa sharing pengalaman di Minamas seperti apa dari segi perlindungan anaknya begitu. Iya, betul-betul. Apalagi Mbak, aku panggilnya Ibu atau Mbak aja nih? Kayaknya Mbak aja ya. biar kelihatan lebih terus lebih muda ya. Jadi Mbak Maya ini kan di bagian Head of Social ya. Iya, Jadi benar. pasti sudah sering sekali menangani terkait isu-isu sosial di perusahaan gitu. Salah satunya juga terkait risiko dan juga pencegahan pekerja anak gitu ya Mbak ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu gitu ya, seperti apa sih PT Minamas Plantation ini? Mungkin ada yang baru dengar dari sahabat Pakla gitu, dan apa saja sih nilai-nilai dari PT Minamas ini, terutama terkait dengan isu anak dan juga perempuan. Baik, mungkin Minamas Plantation sebagian orang sudah ada yang kenal gitu kan, udah ada yang dengar kalau misalnya di sektor pertanian, terutama di bidang sawit, mungkin banyak perusahaan-perusahaan lain yang pernah dengar lah gitu atau masyarakat pernah dengar. Tetapi di sini nggak apa-apa dong kalau misalnya saya nyampein dulu ya Minamas itu siapa, perusahaan apa gitu. Jadi Minamas Plantation itu adalah salah satu perusahaan sektor sawit yang cukup besar di Indonesia dan salah satu dari grup dari SD Gatri. Mungkin pernah dengar Sam Darby Plantation ya yang berpusat di Malaysia dan sekarang new brand menjadi SD Gatri dan kami salah satu anak perusahaannya lah gitu yang ada di Indonesia. Dan Minamas sendiri ini memiliki perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya itu tersebar dari beberapa provinsi yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, alhamdulillah banyak banget ya banyak, Pak ya? alhamdulillah Di berbagai pulau gitu, ya. benar. Dan kita punya komitmen dalam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial pastinya. Betul. Untuk nilai utama sendiri di Minamas itu kita memegang teguh integritas, yang mana para pekerja karyawannya itu harus bekerja secara jujur dan juga dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya gitu. Selanjutnya adalah respect, yaitu saling menghargai antar sesama, baik itu mau kepada atasan, ke bawahan, sesama rekan kerja dan juga dengan komunitas sekitar, masyarakat sekitar. Dan selanjutnya itu nilai utama tentang keberlanjutan, komitmen keberlanjutan. Sustainability. Iya benar, bahwa kita tidak hanya fokus kepada lingkungan, tetapi juga kepada sosial, apalagi terkait hak asasi manusia gitu kan. Dan salah satunya tentang perlindungan anak ini gitu. Oh iya, jadi perlindungan anak juga masuk ke dalam value-nya PT Minamas Plantation. Benar, ya? karena masuk ke dalam tanggung jawab sosial tadi. Wah, oke. Jadi sudah terinternalisasi gitu ya di nilai perusahaan. Iya. Keren banget. Terus dari isu perlindungan anak ini sendiri nih Mbak, pasti kan sudah banyak mendengar ya kalau perusahaan terutama di bidang perkebunan sawit itu sering mendapat sorotan gitu ya tentang isu resiko pekerja anak. Tetapi dari PT Minamas Plantation sendiri apa saja sih yang sudah dilakukan untuk mencegah adanya pekerja anak, baik itu di rantai pemasok maupun selama prosesnya gitu Mbak? Baik, sebenarnya begini, kalau sikap
pencegahan kita sudah melakukan itu lama, tapi bukan untuk mencegah gitu, tapi lebih fokus kepada praktik baik untuk perusahaan kan begitu betul. ya. Jadi ditambah lagi dengan isu-isu tentang pekerja anak secara global gitu kan. Betul. Dan Minamas salah satu perusahaan yang berproses bisnis secara internasional, kita menganggap isu-isu atau berita-berita di luar sana lah gitu tentang pekerja anak itu tidak menjadi tekanan buat perusahaan, tetapi malah justru menjadi semangat. Setelah itu nilai dorong positif untuk perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas dalam penjagaan atau peningkatan hak asasi manusia yang ada di lingkungan perusahaan. Betul. Nah, kalau untuk tindakan apa, identifikasi dan praktik baiknya yang sudah gitu dilakukan. Kalau dari segi perusahaan secara internal, sebenarnya untuk praktik baik itu kita kan memerlukan panduan. Nah, makanya itu dari 2010-2011 kurang lebih seperti itu, kita sudah masuk ke sertifikasi ISPO dan RSPO. Kan begitu ya, kalau ISPO secara nasional dan RSPO internasionalnya. Nah, masuk ke dalam sertifikasi itu bukan untuk dari segi citra baik gitu ya, tetapi lebih ingin mengetahui panduan-panduan dari internasional gitu, nasional dan internasional, panduan-panduan praktik baik yang bisa dilakukan dari segi penjagaan hak asasi manusia dan salah satu perlindungan anak di perusahaan itu seperti apa, kan begitu. Jadi kita perlu panduan-panduan tersebut. Selanjutnya kalau untuk praktik untuk pelaksanaan di lapangan gitu kan, fasilitas dan segala macam, perusahaan Minamas memberikan fasilitas-fasilitas yang melihat dari nilai-nilai hak-hak anak-anak. Misal kata seperti akses pendidikannya, akses kesehatannya. Jadi kita punya klinik di unit operasional kita dan memberikan fasilitas dokter, bidan, perawat, alhamdulillah gitu kan. Jadi tidak hanya akses kesehatan tetapi akses pendidikan juga, dari tempat penitipan anak gitu kan, TK, sekolah SD, SMP dan SMA. Jadi yang bisa kita lakukan itu sudah ada dari tahun-tahun berlalu, karena kebetulan saya juga anak perkebunan ya. Bapak Ibu. Saya dibesarkan di perkebunan kelapa sawit dan ayah saya juga bekerja di perkebunan kelapa sawit. Jadi ketika saya kecil, kurang lebih berapa puluh tahun yang lalu, ketahuan umurnya ya. Jadi itu sekolah di perusahaan itu sudah ada gitu kan. Perusahaan di perkebunan kelapa sawit itu sudah ada sekolah-sekolahnya dan saya pernah berada di sana lah dulu gitu kan. Tetapi peningkatan perusahaan itu adalah dengan meningkatkan mungkin akreditas dari sekolah tersebut. Yang tadi mungkin C kita naikkan jadi B, jadi A gitu. Kalau misalnya kayak pengasuhan anak di tempat penitipan anak, mungkin kalau dulu penitipan anak itu ya ayah ibunya pergi kerja, anak dititipin, kan begitu ya. Ditinggal aja gitu ditinggal. Ya di situ. Jadi si pengasuh ini tugasnya ngomong, jaga, kasih susu, kasih makan gitu. Tetapi perkembangan zaman ya kan, betul. Gen Z aja udah ada, Gen Alpha aja udah ada. Gen Alpha anak saya sekarang aja udah Gen Alpha gitu kan. Jadi tingkat perkembangan anak itu berbeda. Betul. Ya kan, ada yang namanya pelatihan sensorik lah, ya, sensorik, motorik lah, nah kognitif kan ya, jadi semakin banyak itu perusahaan pun mengambil inisiatif dengan cara memberikan pelatihan kepada pengasuh anak. Jadi pengasuhnya juga diberikan pelatihan ya. Benar. Jadi menurut saya penanggulangan atau pencegahan pekerja anak itu kita tidak bisa langsung ke level atas gitu kan, apalagi berbicara dengan bawa-bawa bisnis perusahaan gitu. Tapi kita lakukan dari level dasar, yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada pengasuh anak gitu kan. Jadi pengasuh anak itu kalau di TPA tuh harus apa sih selain ngomong saja gitu, ngomong ya kalau misal bahasa kita gitu kan. Selain ngomong aja itu harus apa gitu kan. Harus ada pelatihan sensorik motorik kepada anak-anak biar anak itu berkembang gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah berkembang, untuk berkembang itu biar bagus perkembangannya didukung oleh gizi-gizi makanan nih gitu kan. Kita berikan informasi-informasi itu. Bahkan kita juga membuat acara, karena terkadang kan kalau untuk anak-anak atau ibu-ibu ini kan, ibu-ibu rumah tangga ini
tidak bisa hanya sekedar sosialisasi, Ya, tapi harus praktik. praktek langsung ya. Benar. Apalagi ibu-ibu di kebun itu seneng tuh kalau misalnya demo masak, kan Oh, begitu masak-masak kan. ya bareng ibu-ibu ya. Masak-masak, Kayak buat ada kue segala resep macam. apa Bener. gitu ya. Nah, kalau misalnya di perkebunan yang mungkin akses internet ada tapi kan terkadang terbatas ya Betul, gitu kan. betul. Mungkin kalau masakan anak tidak bervariasi gitu kan, dan pola pikir di masyarakat banyaknya kalau makanan bergizi itu untuk anak mahal gitu. Iya. Ayam lah, daging, ikan kan begitu. Taunya ya daging-dagingan gitu ya. Benar. Padahal 1 butir telur per hari itu udah cukup mendukung kan. Nah, begitu. Jadi banyak hal yang kami lakukan dan terus meningkatkan praktik baik perusahaan dalam perlindungan hak-hak anak, dan salah satunya bukan salah satunya tapi salah banyaknya. Salah banget. Iya, tadi banyak banget ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Dan kita udah meningkatkan itu dan terus ditingkatkan praktik baiknya. Wah, jadi memang sejak 2010 tadi ya, Mbak ya. Iya, 2010 itu kita sertifikasi. Tujuannya untuk mengetahui panduan-panduan praktik baik yang bisa dilakukan oleh perusahaan, kan begitu. Tetapi kalau misalnya praktik baik itu sendiri kita memang sudah lakukan sebelum 2010. Tadi saya sampaikan saya kecil sekolahnya aja ya, Mbak ya. Sekolah gitu kan di perkebunan gitu. Tetapi praktik baiknya itu kita kan perlu panduan. Betul. Panduan itu kan berdasarkan peraturan dan segala macam, karena kita tidak mau salah jalan Ini ya, juga jalan, kan betul. begitu. Nah, sepanjang panduan tersebut kita tingkatkan praktik baiknya, dan salah satu praktik baik kami ya dengan bergabung dengan Pakla juga sih. Wah, oke. Jadi langsung nyambung ke Pakla nih ya. Tapi tadi menarik sih, Mbak. Jadi memang isu ini selain dekat sama Mbak ya, tadi karena besar di perkebunan, keberadaan sekolah yang dibangun oleh perusahaan juga sudah ada sejak lama. Benar. Disediakan akses pendidikan, kesehatan, bahkan sampai bidannya juga. Jadi memang bus sudah sekolah, kita juga ada bus sekolahnya juga ya. ada bus sekolah dan ada haltenya. Jadi ada halte dekat perumahan karyawan. Nanti bus sekolahnya jemput anak-anak kumpul di situ dan diturunkan di halte dekat sekolah. Wah. Dan kita sekarang masih perbaikan terus ya untuk bus sekolah, karena bus sekolah itu kan sepanjang perjalanan perusahaan yang tadi mungkin modelnya begini berubah, kita berusaha untuk melihat dari segi keamanannya. Betul. Gitu kan, safety beltnya, kenyamanannya, dari AC-nya dan segala macam begitu. Jadi memang terintegrasi banget ya tadi. Amin. Dari anak berangkat sekolah sampai sekolah juga. Benar. Mantap. Jadi nggak hanya Transjakarta aja terintegrasi ya. Ada jadi juga nih di Sumatera, di Kalimantan ya. Wah, oke. Terus tadi nih Mbak sempat menyebut tentang Pakla kan ya. Jadi memang dalam penanganan isu pekerja anak ini kan tidak bisa sendiri ya Mbak. Pasti ada mitra-mitra yang terlibat. Nah, dari PT Minama sendiri sepengalamannya Mbak Maya gitu, pernah bermitra dengan siapa saja? Kemudian ceritanya seperti apa sih Mbak? Sebenarnya kalau mitra kerja kita banyak ya. Kalau misalnya dari segi bisnis, kita kan ada rantai pasok. Betul. Ya kan, yang supply buah TBS ke perusahaan kita. Nah, itu kalau rantai pasok itu sendiri kita memastikan mereka memiliki komitmen yang sama dengan perusahaannya, itu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Tetapi bukan berarti kita menolak secara mentah gitu kan, menolak secara terang-terangan kepada mereka yang ingin bermitra kerja dengan kita, tapi mereka belum memiliki komitmen tersebut gitu. Nah, disitulah bentuk tanggung jawab sosial Minamas, yaitu memberikan pendampingan, pelatihan, jadi sosialisasi. Untuk calon mitranya ya? Iya, benar. Jadi ketika mereka jadi mitra kita, mereka sudah memiliki kesadaran dan komitmen yang sama gitu kan. Tapi kita tidak hanya menuntut mereka untuk memiliki komitmen yang sama tanpa ada pendampingan. Jadi kita tetap melakukan pendampingan apa yang mitra kerja kita perlukan ini gitu kan. Misal kata mereka memerlukan sosialisasi kepada karyawan mereka. Mereka sebagai vendor atau perusahaan mitra kerja kita sudah melakukan A, tapi mereka belum bisa sampai ke pekerjanya untuk melakukan itu misalnya gitu. Nah, kami perusahaan Minamas tidak segan-segan turun langsung bertemu dengan para pekerja mitra kerja kami gitu, untuk memastikan mereka memahami apa komitmen perusahaan. Begitu. Jadi memberikan sosialisasi,
pelatihan, dan kami pun dari internal perusahaan sebagai staff-staffnya juga terus belajar dengan ikut pelatihan juga begitu. Iya betul, karena isunya kan terus berkembang ya Mbak ya, jadi pelatihannya juga terus eksis juga ya. Jadi memang dari mitra juga diberikan pembekalan ya dari Minamasnya supaya punya value yang sama gitu ya, pemahaman yang sama tentang isu tersebut. Karena kan kalau keberlanjutan itu tidak hanya perusahaan inti Minamas saja gitu, tapi siapapun yang bekerja sama, bahkan masyarakat sekitar pun kita bina, kita berikan pelatihan, sosialisasi seperti itu. Biar dapat manfaatnya yang sama. Iya, jadi semuanya kena gitu ya Mbak ya, sampai pekerjanya juga tadi dapat. Oke, kemudian terkait dengan kemitraan ya Mbak, PT Minamas Plantation ini kan merupakan salah satu anggota dari Pakla. Nah, Pakla ini lembaga kemitraan yang memang menaungi banyak gitu dari organisasi masyarakat sipil, kemudian pemerintahan dan juga pihak swasta seperti Minamas. Dari Minamas sendiri seperti apa sih pengalamannya dengan kemitraan Pakla ini? Baik, terima kasih Bu Noza. Saya manggilnya Ibu. Mbak aja dong. Okay. Sebenarnya kita Minamas bergabung sama Pakla itu sejak 2024 bulan Februari. Awal tahun 2024. Iya, jadi kurang lebih jalan 1,5 tahun ini ya. Dan bergabungnya itu bertepatan sama tanggal lahir anak saya. Wah, jadi selalu inget ya Bu ya? Selalu inget. Jadi bergabung dengan Pakla, pertama kali dengar Pakla itu bisa dikatakan organisasi yang menarik ya. Jadi Pakla ini kan dikoordinir langsung dari pemerintah gitu ya, dari Bappenas. Betul. Jadi sementara perusahaan itu dalam mencegah pekerja anak ini bisa dikatakan tidak mencegah aja, memberantas juga dan memberikan informasi kepada masyarakat sekitar, perusahaan-perusahaan lain. Kita memerlukan support ya kan, support dari pemerintah kan begitu. Atau mungkin kita bisa berbagi informasi, pengalaman praktik baik perusahaan lain gitu. Dan menurut kami Pakla ini salah satu wadahnya. Jadi di dalam Pakla ini tidak hanya pemerintah saja, ada perusahaan lain gitu, ada LSM lain kan seperti itu. Jadi pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan bersama Pakla, sharing, caring dengan informasi-informasi dari perusahaan lain itu menjadi bahan peningkatan perusahaan gitu. Dan tidak itu saja. Jadi terkadang kita kan ada kendala gitu kan, waduh ini bagaimana gitu. Nah saya sering komunikasi dengan Pak Andi gitu kan, dari Pak Misran ya benar ya, dari Pakla, dan gitu juga dari jarak juga ya kan, Mbak Betty, saya nggak tahu nama panjangnya tapi saya manggil Mbak Betty. Betul, dikenalnya memang Mbak Betty. Nah itu sering menanyakan ini bagaimana ya, ini harus apa ya gitu. Nah salah satu solusi dan informasi yang baru kami tahu bisa dikatakan seperti itu di 2025 ini yaitu Ruang Bersama Indonesia. Ya kan, itu salah satu program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan ini kami diberitahu oleh Pakla ya kan, Pak Andi, Pak Misran dan timnya. Ketika itu kita melakukan pertemuan di kantor pusat Minamas ya kan, untuk mengetahui program-program Pakla berikutnya itu apa kan gitu. Ketika itu diberitahu ada Ruang Bersama Indonesia adalah salah satu program dari Kementerian PPA. PPA. Itu jenisnya seperti apa kan gitu. Oh itu ruang bersama untuk anak, untuk ibu gitu kan, untuk sarana edukasi, memberikan informasi, bermain, untuk mencegah anak-anak berada di area berbahaya. Jadi sudah ada area khusus gitu. Walaupun sebenarnya di Minamas sendiri sudah ada area bermain, area terbuka bermain gitu. Tetapi ruang bersama ini adalah hal baru buat kami karena tidak hanya sekedar bermain tapi anak-anak juga teredukasi gitu kan, bermain dan belajar ya. Jadi itulah informasi yang diberikan Pakla dan mereka sangat-sangat support akan hal itu, dan sekarang Minamas dalam proses realisasi ruang bersama itu. Jadi bergabungnya dengan Pakla salah satu bentuk konkret yang sudah kami rasakan gitu kan. Salah satunya adalah ruang bersama itulah yang mereka memberikan rekomendasi program-program pemerintah apa saja yang saat ini menjadi bahan penting pemerintah untuk melihat perusahaan-perusahaan ini
sudah melakukan apa apa saja gitu ya. Wah, benar. jadi tadi dapat koneksi ya Mbak Benar. dengan perusahaan-perusahaan lain yang Mm-mm. mungkin mengalami hal yang sama, Benar. menghadapi hal yang sama. Dan tentunya juga sama Mbak Noza kan baru ini kan kita ketemu, Iya, kita jadi baru ketemu, nambah lagi. koneksi juga, Benar. betul. Terus juga bisa konsultasi tadi ya terkait hal-hal yang ditemui di lapangan gitu. Benar. Dan dapat rekomendasi juga untuk program yang dikembangkan. Oh, jadi memang banyak gitu ya manfaatnya yang didapatkan. Alhamdulillah. Nah, terus ngomongin tentang Pakla juga nih Mbak. Dengar-dengar nih kemarin PT Minamas Plantation baru dapat Pakla Award. Selamat ya Alhamdulillah, untuk iya. PT Minamas ya. Jadi Pakla Award yang didapatkan ini sebagai perusahaan multinasional yang memiliki komitmen gitu ya untuk melakukan penanggulangan pekerja anak di sektor. Kalau untuk PT Minamas sendiri nih Mbak Maya, dari Pakla Award yang didapatkan seperti apa sih dampaknya untuk perusahaan gitu? Baik, Pakla Award ini untuk pertama kalinya ya, Betul, Minamas pertama menerima kali. dan saat itu diterima langsung oleh Head Departemen Sustainability. Kebetulan Sustainability unit sosial itu ada di Departemen Sustainability, diterima oleh Bapak Alexandran Maniam. Beliau excited banget dapat Pakla Award karena acaranya kan cukup besar dan dihadiri oleh kementerian-kementerian terkait. Betul, Selanjutnya juga dari koordinator PB apa? ILO gitu ya, ILO, iya. International Labour ILO, Organization iya. juga ikut hadir ya Mbak. Dan kali itu saya pertama kali ketemu beliau juga gitu kan. Untuk dampaknya sendiri untuk perusahaan, yang pastinya senang pertama ya, senang dan bangga dengan perusahaan di mana saya bekerja, pastinya begitu ya. Terus yang kedua, tidak hanya kata-kata, begitu kan? Gak cuma kata-kata ya. Iya benar, tapi tidak juga hanya kata-kata, tidak hanya sekedar ucapan-ucapan komitmen saja gitu. Tapi memang itulah yang kita lakukan di lapangan. Mungkin memang belum sempurna gitu kan, tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak di lingkungan perusahaan. Dan Pakla Award ini menjadi motivasi pastinya ya. Oh ternyata kita udah melakukan ini, kita harus melakukan ini lagi gitu kan. Jadi Pakla Award ini menjadikan dorongan positif buat Minamas untuk melakukan yang lebih baik ya kan. Itu makanya kami melakukan pertemuan dengan Pakla kembali untuk mencari solusi dan rekomendasi apa ini dari kira-kira pemerintah yang bisa kita support untuk pemerintah juga dan memang bentuk praktik baik perusahaan begitu. Jadi setelah dapat rekognisi tadi gitu ya, apalagi levelnya sampai dihadiri ILO, kementerian bener. Gitu ya, luar biasa sih untuk Minamas. Jadi ini. Enggak puas sampai di situ, jadi makin berkembang semangat, lagi ya, makin terpacu ya Mbak. Benar, ya? mungkin nanti Pakla Award-nya pialanya segini mungkin jadi segini. Gitu nanti kan? tahun depan makin besar lagi. Gitu. Benar. Oke. Nah, tadi setelah mendapat Pakla Award ini sekali lagi selamat ya Mbak. Terima kasih Mbak Award-nya. Dari banyak praktik baik yang tadi sudah dilakukan ya Mbak, pasti kan menemukan kesulitan atau tantangan gitu yang dihadapi. Mungkin boleh diceritakan Mbak, tantangan apa yang pernah ditemui dan dihadapi ketika menangani isu pekerja anak ini Mbak? Baik, sebenarnya tantangan itu banyak. Dari internal ada, eksternal ada, apalagi dari global ya. Berita-berita atau isu-isu tentang pekerja anak di sektor sawit itu seperti hal yang menyeramkan begitu ya. Kalau bisa dibaca di berita-berita digembor-gemborkan banget benar, gitu ya Mbak begitu. ya. Padahal kan tidak seseram itu gitu ya, tidak semenyeramkan itu begitu. Karena saya sendiri bekerja di perkebunan kelapa sawit gitu kan, dan saya juga berasal dari anak pekerja kelapa sawit gitu. Dan saya katakan saya bangga dengan kelapa sawit. Anak kebun dan bangga ya Mbak ya. Sawit salah satu komoditi terbesar kita kan gitu. Jadi saya bangga menjadi bagian dari perkebunan kelapa sawit begitu ya. Kalau tantangan sendiri, kami fokus kepada internal. Karena kalau misalnya isu-isu di luar, memang kita juga fokus dan itu kita ambil penting. Tetapi kita fokus ke dalam internal yang tadi saya bilang, kita lihat dari lapisan pertama lah gitu, yaitu karyawan yang paling dekat dulu ya Mbak. Benar gitu. Jadi kalau misalnya mesin gitu kan, kalau mesin itu kan aset perusahaan yang ada di pabrik, ya kan. Dia punya tombol on off. Kita bisa atur kapanpun dia mau kerja gitu. Tapi mesin saja ada kegiatan servis kan. Betul. Untuk menjaga layak pakai dan bisa beroperasi, berproduktif dan bisa memberikan kontribusi lah untuk perusahaan gitu. Tetapi
kita harus ingat bahwa karyawan itu juga merupakan aset terbesar perusahaan. Ya kan, cuman bedanya karyawan tadi tidak punya tombol on off. Ya kan, jadi kita tidak bisa diklik ya. Kan, nggak bisa kamu jangan ini jangan nggak bisa gitu kan. Betul. Nah, terus bagaimana pendekatannya gitu? Nah, dia punya hati dan pikiran. Nah, kita dekatilah mereka melalui hati dan pikirannya. Nah, bagaimana untuk pendekatan tersebut? Kita fokus kepada kepuasan. Kepuasan itu maksudnya apa? Yaitu memberikan atau menciptakan hak-hak yang memang seharusnya mereka dapatkan dari pekerja. Benar, salah satunya adalah hak kehidupan yang layak. Kan kalau kehidupan yang layak itu kok di perusahaan, di perkebunan itu, di lingkungan perusahaan itu kan banyak macam gitu. Betul. Kan. Ada hak rumahnya, harus bagaimana, ventilasinya itu juga termasuk hak kehidupan yang layak gitu kan. Setelah itu kita pikirkan juga kalau misalnya rumah kamarnya harus berapa. Kan dia mungkin anaknya bisa 2 atau 3, bisa anaknya lebih lawan juga, jenis, bener. Iya, anaknya juga kita pikirkan ventilasinya, ventilasi rumah tersebut, drainasenya, pembuangan airnya, air bersihnya, tidak air bersihnya saja, air minumnya, kita harus pastikan mereka mengkonsumsi air yang bersih, kan begitu. Maka itu kita ada RO water di perkebunan gitu kan. Setelah itu tidak hanya air, akses kesehatan, fasilitas gitu kan. Dan karyawan ini kan yang kita jaga tidak hanya karyawannya saja, tapi keluarganya. Jadi secara keseluruhan juga ya Mbak ya. Istrinya, anak-anaknya, atau mungkin ada yang masih memiliki ibu di dalam perkebunan, ibunya pun juga kita jaga. Kan seperti itu. Iya. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana meningkatkan awareness atau kesadaran dari karyawan, masyarakat dan juga anak-anak. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pencegahan atau penanggulangan pekerja anak gitu kan, itu sebenarnya menurut saya yang paling utama itu adalah dari aset terbesar yaitu karyawan tadi. Jadi kalau misalnya Minama sendiri dengan tantangan tersebut, kita sudah banyak melakukan pencegahan lah gitu, atau peningkatan kesadaran dengan cara memberikan sosialisasi, kegiatan-kegiatan gitu. Setelah itu kalau misalnya kepada anak-anak, kita memberikan pendekatan kepada anak-anak di sekolah-sekolah gitu kan. Iya benar. Karena anak-anak ini dia kan masih perlu pengarahan. Betul. Bener, karena kan? Anak-anak belum bisa berpikir sendiri gitu ya. Contohnya kayak waduk ada di perkebunan kelapa sawit. Menurut anak-anak waduk itu menyenangkan. Ya kan? Oh, itu menyenangkan. Tapi buat dewasa itu adalah tempat berbahaya. Betul, nah, itu yang harus kita sadari kepada anak-anak. Seperti sungai atau mungkin parit-parit berbahaya kan begitu. Nah, ditambah lagi kayak kasus isu-isu yang berkembang pekerja anak yang santer disebutkan secara global lah begitu. Tantangan berikutnya itu seperti keadaan sosial. Keadaan sosial budaya yang ada di masyarakat. Anak-anak itu dianggap berbakti jika dia membantu orang tua. Betul, ya kan? Karena stigmanya kan seperti itu ya. Nah, itulah yang kita berikan edukasi atau kesadaran kepada orang tua, karyawan, setelah itu anak-anak bahwa membantu orang tua itu tidak harus dengan membantu kerja di lingkungan kerja, di tempat kerja. Betul. Tapi anak-anak itu bisa membantu orang tua dengan cara yang aman. Yang lain ya. Cara aman dan yang lain gitu. Misal kata membantu nyuci piring mungkin dengan cara belajar dengan giat, ya kan? Menjadi anak yang happy dan semangat gitu kan. Nah, itu dari segi anak-anaknya. Kalau misalnya tantangan berikutnya apa? Orang tuanya atau karyawan juga gitu. Yaitu untuk meningkatkan kesadaran kepada mereka bahwa anak-anak ini memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Betul, hak yang harus dipenuhi juga ya. Benar. Jadi anak-anak itu ada hak kesehatannya, pendidikannya. Setelah itu anak punya hak bermain gitu kan, hak didengarkan. Jadi orang tua itu harus mengetahui apa pendapat anak gitu, apa yang anak bisa, apa perasaan anak ini gitu kan. Ya orang tua harus mendengarkan gitu. Betul. Jadi dari internal itu ya kan, dari lapisan pertama tersebut kita bina, kita tingkatkan kesadaran mereka agar anak-anak tadi nyaman di lingkungan perusahaan, tahu bahwa usia mereka itu
tempatnya di rumah, di Mm-mm. sekolah, di area bermain, bukan di tempat kerja atau tempat-tempat berbahaya gitu. Jadi kok misalnya isu-isu yang berkembang di luar kita jadikan semangat gitu kan, kita jadiin semangat dan peringatan penting buat perusahaan untuk terus meningkatkan gitu. Jadi kita fokusnya kepada anak-anak di lingkungan perusahaan dan di masyarakat sekitar. Wah, oke. Begitu. Jadi memang ada berbagai lapisan tadi ya, Mbak ya. Mm-mm. Tapi dari internalnya dari karyawan, Benar. kemudian tapi Anak-anak, sampai anak-anaknya iya. juga, hal sekecil air minumnya juga diperhatikan gitu ya. Benar, Dan benar. dari anak-anaknya juga bagaimana anak-anak bisa tetap membantu orang tua tanpa membahayakan diri mereka Benar gitu ya. sekali. Dan tetap melindungi hak-haknya. Mm-mm. Terus setelah melalui banyak tantangan ini, kemudian tadi kan juga praktik baiknya ternyata sudah diakui oleh Pakla Award secara nasional gitu ya Mbak. Ada nggak sih harapan ke depannya dari PT Minamas Plantation ini, dari Mbak Maya untuk isu penanggulangan pekerja anak ini? Gitu. Baik, kalau dari saya mewakili Minamas ya pastinya berharap praktik baik dalam penanggulangan pekerja anak itu dilakukan oleh semua lapisan begitu kan. Kita sama-sama bekerja sama bagaimana anak-anak ini dilindungi hak-haknya begitu kan. Jadi kita sebagai perusahaan multinasional gitu kan, dari perwakilan perusahaan itu tidak hanya fokus kepada pandangan bisnis atau citra baik gitu, karena pandangan bisnis dan citra baik itu dengan sendirinya akan terbangun ya. Terbangun jika kita memang benar-benar memiliki tanggung jawab sosial kepada para pekerja dan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar gitu. Jadi utamakan dari lapisan pertama tadi ya kan, anak-anak, karyawan, ibu-ibu rumah tangga atau siapapun yang ada di lingkungan perusahaan, selanjutnya ke masyarakat sekitar gitu. Dan satu lagi nih Mbak Noza, jadi saya bukan mau promosi tapi cuman mau ngasih tahu aja gitu. Jadi kalau misalnya ini memberikan apa ya, inspirasi mungkin ya Mbak ya. Inspirasi Minamas memiliki buklet Minamas Ramah Anak. Wow. Walaupun ini belum launching, dicetak beribu-ribu karena nanti akan dibagikan ke anak-anak, tapi buklet dari Pakla ini salah satu inspirasi kami untuk membuat buku ini. Jadi buku ini memang sudah inisiatif yang memang udah lama kami ingin dikembangkan ya. Tapi kami bingung isinya harus seperti apa ya. Nah kalau misalnya di Pakla ini kan dia jelas ya, isinya itu gambar-gambar menarik yang memang bisa dibaca untuk anak-anak. Betul. Ya kan, betul. jadi emang dia informatif, interaktif itu kan untuk anak-anak. Oh jadi kami punya buku ramah anak. Wow. Jadi di sini ada banyak penjelasan bahwa saking anaknya anak itu spesial, ada peringatan hari anaknya. Betul. Kemarin nih masih baru 23 Juli. Habis itu juga kenapa anak itu nggak boleh kerja di usia dini gitu. Jadi dari buku Pakla tadi yang ini ya kan, buku Pakla itu memberikan inspirasi buat kami. Oh kira-kira isinya seperti apa ya? Karena kalau misalnya di Pakla kan jelas ya, isinya itu interaktif. Edukasi untuk anak-anak dan gambarnya itu menarik. Oh, seperti ini bagusnya gitu. Jadi dari buku Pakla yang memang disupport oleh JARA, ILCT dan dari Bappenas ini, kami menciptakan buku ini, buklet Minamas Ramah Anak. Jadi di dalamnya ini kami menyampaikan pentingnya anak. Saking pentingnya anak, anak itu harinya dirayakan atau diperingati ya 23 Juli. Sampai ada hari anak ya 23 Juli. Benar. Nah di sini disampaikan juga apa bahaya anak bekerja di usia yang memang belum dewasa, yaitu di usia 18 tahun. Ya. Dari fisiknya belum mumpuni. Betul. Dari memang mereka seharusnya itu harus belajar bukan untuk bekerja gitu kan. Nah untuk mencapai ini semua gitu kan, kita juga harus support dari segi kesehatannya. Jadi kita sampaikan bahwa usia-usia anak-anak itu masih memerlukan gizi seimbang. Gizi seimbang itu seperti apa kita sampaikan di sini juga. Selanjutnya kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam, ya kan? Bahaya sampah buang sembarangan itu apa, terutama yang anorganik untuk lingkungan kan seperti itu. Kan sekarang ESG ya Mbak ya, environment, social and governance gitu. Betul. Nah di sini juga kita menceritakan tentang komik lah. Ada ceritanya ya, komiknya ya. Anak-anak yang ingin membantu orang tuanya, ya kan, dengan cara masuk ke dalam lingkungan dalam lingkungan kerja begitu. Nah Mbak Noza, selain itu, wah,
Masih ada lagi nih Mbak Masih ya. ada. Keren Jadi banget nih. Buklet ini memang dibuat tujuannya untuk mengapresiasi karyawan-karyawati kita, ya kan. Jadi mereka kan akan senang ya kalau misalnya oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini diapresiasi oleh perusahaan loh, di notice gitu ya. Nah jadi kami juga punya buku Komite Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan. Kenapa ada buku ini? Karena perlindungan anak di bawah wadah Komite Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Begitu. Jadi di dalam ini adalah majalah yang isinya tentang kegiatan-kegiatan ibu-ibu yang ada di lapangan, yang ada di komite ini ya, komite KKPP ini, ini benar. ya, jadi di dalamnya ini kita cetak apa saja informasi-informasi bagaimana si anak-anak ini tadi hanya dilindungi dengan cara dimasukkan ke dalam program KKPP. Ini kita sebutnya KKPP Komite ya. Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan. Iya, KKPP. Dulu sebutannya Komite Gender begitu. Nah, ini kita cetak dalam 1 tahun 2 kali. Jadi per semester kita cetak seperti itu. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada karyawan ya kan. Jadi mereka kita buat semenarik mungkin isinya begini, begitu. Dan ada apresiasinya juga ya untuk karyawannya ya. Benar sekali. Jadi memang kalau untuk anak-anak ini meningkatkan kesadarannya, tidak bisa perusahaan langsung ke anak-anak saja, tapi ke orang tuanya dulu. Bertahap ya Mbak ya. Kegiatan-kegiatannya. Jadi anak-anak tahu apa yang harus dihindari, lokasi-lokasi berbahaya, dan untuk membantu orang tua apa yang harus mereka lakukan dari segi umur mereka. Betul, gitu, sesuai dengan umurnya. Wah, benar. Jadi menarik banget ya Mbak, boleh aku lihat mungkin bukunya ya. Jadi tadi dari yang sudah diberikan oleh Pakla gitu ya, diadopsi langsung oleh Minamas menjadi buklet Minamas Ramah Anak nih. Iya, benar. Kemudian ada juga apresiasinya untuk ibu-ibu yang terlibat di KKPP ini di bukunya. Benar. Keren banget sih. Jadi memang apresiasi dari Minamas untuk ibu-ibu yang terlibat. Kemudian ada juga edukasi untuk anaknya, ibu-ibunya. Sampai ada komiknya juga. Keren. Jadi kalau misalnya lomba-lomba untuk anak, kalau dulu kan lomba menggambar mewarnai gitu kan, pelangi, gambar gunung. Sekarang kita buat dengan tema-tema environment, lingkungan, sosial, dan tanggung jawab anak gitulah. Betul. Jadi lomba menggambar anak hebat yang cinta lingkungan, cinta alam, cinta jadi lingkungan. Kita buat seperti itu. Jadi biar selain mereka happy, tapi mereka teredukasi. Wah, dari kecil udah belajar ESG. Iya, bener. Aduh, saya lupa bawa gambar. Kebetulan saya kemarin dapat dari Kalimantan, salah satu PT di Minamas, namanya PT Langgeng Muara Makmur. Kita merayakan Hari Anak di sana, dan salah satu anaknya, banyak anak yang memberikan gambar-gambar ya kepada tim yang datang gitu. Tapi kebetulan saya dapat, tapi saya lupa tadi bawanya. Dia memberikan gambar gitu kan, yang isinya itu tentang anak cinta alam. Oke. Jadi memang melalui edukasi gambar tadi yang menyenangkan. Oke. Mbak Noza. Seru banget sih hari ini ngobrol sama Mbak Maya ya. Jadi terasa ya? Iya, jadi tahu banyak hal yang sudah dilakukan Minamas. Kemudian tadi sampai ada bukletnya juga untuk anak dan juga untuk ibu-ibunya. Keren banget sih kontribusi dan kiprahnya. Jadi terima kasih banyak Mbak Maya sudah sharing-sharing dengan sahabat Pakla. Iya, saya senang banget bisa sharing. Betul. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Mbak ya di sesi berikutnya gitu. Sekali lagi juga selamat untuk Pakla Award-nya yang sudah diterima. Semoga terus berkontribusi baik ya. Terima kasih Mbak Noza dan tim Pakla. Jadi sahabat Pakla, tadi sudah kita dengar langsung ya dari Mbak Maya seperti apa sih kiprah dan juga kontribusi dari PT Minamas Plantation ini di isu penanggulangan pekerja anak. Mulai dari hal-hal seperti edukasi, kemudian hingga eksekusinya di lapangan sudah dilakukan langsung oleh PT Minamas Plantation ini. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.